orang saling cinta, kalau bukan karena Allah bohong. Ibu sama bapak, bapak mati, ibu nggak bakal mau nemenin bapak di dalam kubur. Gak bakalan. Bohong. Siapa yang mau nemenin? Semua amal kebaikan kita. Bu, ini saya kenapa sih ngomongin perempuan? Neraka paling banyak perempuan. Betul apa enggak? Laki mah dikit. Betul. Perempuan banyak. Ada yang orang pengen perempuan masuk ke dalam neraka, diikat rambutnya sambil ditarik. Ada, bukan dongeng, ada. Maka dari itu, kalau ada acara pemakaman, perempuan dilarang ikut sama Nabi. Ikut menyaksikan prosesi pemakaman, perempuan nggak boleh ikut. Kenapa? Nyusahin. Kok nyusahin, Bib? Iya, belum pingsan. Betul apa enggak? Belum begitu pingsan, kalau dia udah ngelihat auratnya kebuka, mayit yang disiksa. Ini hati-hati nih, jangan dikata main-main. Jenazah itu yang kena siksaannya, ibu cuma pakai kerudung nempel, satu rambut keluar, disiksa tuh jenazah. Jangan, hati-hati, jangan pernah. Lagi lu mau ngapain? Masuk ke liang lahat kagak, ngerepotin dia. Betul apa enggak? Yang kerja laki apa perempuan? Yang kerja laki apa perempuan? Laki-laki, perempuan mah cuma nontonin. Setiap tangisan dani, air mata yang jatuh ke bumi akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Saat jatuhnya di pemakaman tersebut akan menjadi siksaan jenazah tersebut. Hati-hati, ini ada di kitab yang dikarang oleh Imam Haddad, Abdullah bin Alwi al-Haddad. Jangan main-main dengan acara pemakaman. Maka dari itu saya mengatakan lebih baik jangan ikut. Kalau sudah ditanam, kalau sudah dirapi, yang laki-laki keluar, perempuan datang, nggak apa-apa, sudah jadi. Lagi mau ngapain sih ngikut? Pak, Bu, bohong. Orang saling cinta, kalau bukan karena Allah bohong. Ibu sama bapak, bapak mati, ibu nggak bakal mau nemenin bapak di dalam kubur. Nggak bakalan. Bohong. Siapa yang mau nemenin? Semua amal kebaikan kita. Ibu mati, bapak nggak mau nemenin di kuburan, ogah mendingan kawin lagi. Anak sebaktinya sama orang tua nggak bakal mau nemenin orang tua di alam kubur, nggak bakalan. Semua cuma amalan kita yang saat nanti disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu haq. Munkar wa nakir haq. Pertama tadi, kubur, siksa kubur adalah hak. Munkar nakir hak. Mati hak. Semua yang dipertanyakan oleh Allah hak semuanya. Nggak ada kedustaan, tidak ada kebohongan. Setiap apa yang hidup pasti akan kematian. Data kullu nafsin dha'iqatul. Nggak ada orang yang hidup selama 1000 tahun, nggak ada. Kalau bukan karena ada kematian, tidak akan pernah dihidupkan oleh Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Kalian mau ke ibadah silahkan, nggak mikirin ibadah silahkan, berpikir punya tahun 1000 tahun lama hidupnya silahkan, tapi satu waktu sisakan kalian pikirkan sampai kapan. Saat ini mungkin kain kafan kita sedang ditenun. Kita nggak tahu kapan kain kafan itu akan datang ke pasar, kapan kain kafan itu akan datang ke rumah dan kita kenakan. Itu pikirin satu waktu aja. Kalau itu sudah terpikirkan, insya Allah iman kita akan naik di hadapan Allah. Nggak akan kita berani durhaka kepada Allah. Kita hidup banyak durhaka, tapi pengen masuk surga, betul nggak? Maksiatnya iya. Mau kita ibadah males, tiap doa mintanya masuk surga yang paling tinggi. Surga nggak gratis, Pak, Bu, surga nggak gratis. Semua yang kita jalani semua karena ibadah, bukan karena kasih sayang Allah. Kalau kita dekat sama Allah, kalau kita pasrah diri kita kepada Allah, kita bakal disayang sama Allah. Tapi kalau kita pasrah dengan selain Allah, siap-siap menerima kekecewaan di dunia dan kekecewaan di akhirat kelak. Saya mau tanya, Nabi kurang cinta sama kita? Kurang cinta nggak Nabi Muhammad sama kita? Luar biasa Nabi Muhammad. Tapi kita sampai detik ini nggak pernah ngucapin terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW.
Kita sampai detik ini bisa sholat, siapa yang ngajarin kita sholat? Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini kita baca Quran, siapa yang bawa ayat tersebut sampai diabadikan sampai ke tangan kita saat ini? Nabi Muhammad SAW. Tapi kita nggak pernah ngucapin terima kasih, nggak pernah. Kita ini sombong. Sombong itu adalah selendang Allah. Kalau Allah yang punya, kalau kita pakai siap-siap kita bakal terjerumus. Tahu iblis? Kenal iblis? Tahu iblis? Saudara? Tetangga? Apa teman karib? Sahabat kali ah. Iblis lebih alim dari kita. Iblis itu pernah masuk surga, tahu isi surga, tahu bagaimana masuk ke dalam surga, ibadah kepada Allah. Karena sombong dimusnahkan oleh Allah. Coba-coba kita sombong di hadapan Allah, binasa kita. Iblis, kalau ada manusia sombong berarti itu manusia iblis. Iblis sholat nggak, ibadah nggak kepada Allah? Ibadah. Tahu nggak ayat kursi? Ayat kursi tahu? Itu passwordnya balik iblis saat masuk ke dalam surga. Pegangan iblis itu dia. Allahu la ilaha illa wal hayyul ila akhir. Dan ila akhirnya ini ditambah oleh Allah saat Isra wal Mi'raj, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini ditambah oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hancur iblis. Cuman sampai itulah iblis pemegang daripada ayat kursi. Kita masuk surga nggak pernah minta masuk surga, tapi nggak mau ibadah. Iblis masih ibadah, masih dimasukin neraka. Gimana kita? Malu kita sama Allah. Kita ini kan ngarepin syafaat, betul? Kita ini nggak punya apa-apa, Bu, Pak. Kita nggak bisa apa-apa. Ibadah kita nggak seberapa. Ngaji kita nggak seberapa. Taklim kita nggak seberapa. Patuh sama suami nggak seberapa. Suami taat kepada istrinya, memberikan haknya kepada istri. Enggak, belum. Nih momen kayak begini nih yang lebih pantas. Taklimnya kita ini adalah dorongan dari Allah. Kita sampai ke tempat ini adalah keinginan Allah yang meringankan langkah kaki kita karena Allah. Lihat ini malam banyak yang bermaksiat. Banyak ini malam lagi sedang berpikir untuk besok bagaimana caranya untuk bermaksiat kepada Allah. Banyak. Tapi kenapa kita yang diizinkan untuk datang ke tempat ini? Karena kita yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak mau, suka nggak suka, ridho nggak ridho, kita keluar dari tempat ini, Allah hapuskan daripada dosa-dosa kita. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, setiap umatku yang datang ke dalam taman surganya Allah, maka dia keluar akan digugurkan daripada dosa-dosanya. Ini Nabi yang bicara. Nabi pernah bohong apa enggak? Kalau kita banyak bohongnya, tapi Nabi tidak pernah berbohong. Nabi itu nggak pernah lebay. Kalau kita lebay, tuh betul nggak, Teng? Siapa itu yang ngomong? Coba kita bisa bayangin kalau kita ini banyak maunya tapi sedikit keinginannya. Sholatnya enggak, ngaji enggak, mau masuk surga. Tahu Abu Nawas, kenal ya? Sering kita dengar ada cerita tentang Abu Nawas, tahu? Doanya Abu Nawas apa? Ila stulin si a'la walak wala fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dan bin. Lihat Abu Nawas. Yang kita tahu Abu Nawas cerdik, punya akal, pintar untuk mengalihkan raja. Bukan itu intinya. Abu Nawas doanya seperti itu karena dia memaksa Allah agar dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lihat Abu Nawas, sholatnya Abu Nawas, sholat taubat 1000 rakaat, ikutin Nabi. Wiridnya Abu Nawas setiap hari menghatamkan Al-Quran lebih dari 10 kali. Sama kita sama Abu Nawas. Gak usah Abu Nawas. Para salafun salihin, guru-guru kita, alim ulama kita sering gak baca Ratib Al-Attas? Pernah baca Ratib? Ratib Al-Haddad pernah?
Mereka orang yang saat itu mengarang daripada ratib-ratibnya dengan zikir-zikirnya tidak lepas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari mulai maghrib sampai ke isya tidak pernah lepas membaca Al-Fatihah 15.000 kali. Membaca kulhu 15.000 kali. Baina maghrib wa isya itu wiritannya. Al-Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sangat luar biasa mengikuti daripada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sampai mengarang ratibnya. Siapa lagi? Syekh Fagil Muqaddam, tongkol dari para habaib, kepala atau buyut cicit dari Rasulullah. Setiap rakaat awal, satu rakaat pertama dan rakaat kedua seterusnya tidak pernah lepas khatam Al-Quran setiap satu rakaat. Kita sama mereka.